Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai kompresi format gambar, RAW, lossless, dan lossy. RAW dalam teknologi informasi, khususnya file, gambar, atau foto, memiliki arti file mentah, file yang belum dikembangkan, file yang belum dikompres, dan file yang belum diedit. File RAW berasal dari kamera digital atau DSLR, pemindai film bergerak, atau motion picture film scanner, dan pemindai gambar yang lain seperti scanner. Jika kalian memotret dengan kamera DSLR atau digital, kalian akan menemukan settingan pilihan format gambar RAW atau JPEG. Kamera yang sudah kalian setting menggunakan file RAW sebagai file keluaran atau hasil dari foto akan menghasilkan file berformatkan RAW. File RAW ini harus kalian konversi lagi ke format lossless atau lossy jika ingin kalian cetak. Dikarenakan sebelum mencetak, kalian harus mengeditnya terlebih dahulu. File RAW memiliki kapasitas lebih besar jika dibandingkan dengan yang sudah dikompres ke lossless atau lossy. Lossless dalam teknologi informasi, khususnya file gambar atau foto, kompresi lossless adalah kompresi file yang menghasilkan berkurangnya besar file tanpa kehilangan kualitas dari file aslinya. File RAW yang telah dikembangkan atau diedit bisa kalian kompres ke lossless. Untuk kapasitas file tentunya lebih kecil dari RAW, dan untuk kualitas gambar lebih bagus jika kalian membandingkannya dengan lossy. Lossy dalam teknologi informasi, khususnya file gambar atau foto, kompresi lossy atau kompresi yang tidak bisa diubah adalah kompresi file yang menghasilkan hilangnya data dan kualitas dari file aslinya. File kompresi untuk foto atau gambar yang terkenal adalah JPEG. Tentunya dari foto di smartphone kalian sampai yang berada di komputer kalian, bahkan di kamera digital, kebanyakan settingan awalannya adalah JPEG. File kompresi lossy jika dibandingkan dengan lossless memiliki kualitas gambar yang kurang bagus. Selain itu, file berformatkan lossy, khususnya JPEG, banyak didukung oleh aplikasi. Contohnya adalah bisa kalian masukkan ke aplikasi pengolah kata. Di sini, kalian bisa melihat ini adalah gambar urutan yang harus kalian gunakan ketika ingin mengkompres foto ataupun gambar. Dari format RAW, kalian bisa mengkompres gambar tersebut ke format lossless atau lossy. Dan dari format lossless, kalian bisa mengkompres ke format lossy. Dikarenakan file berformatkan lossless tidak banyak yang mensupportnya, kecuali kalian hanya menggunakan file tersebut untuk melihat foto. Dari format lossy, ketika kalian sudah mengkompresnya, kalian jangan merubah formatnya ke lossless ataupun ke RAW, dikarenakan file tersebut datanya sudah hilang sehingga tidak mungkin bisa dikembalikan ke semula. Dan yang berikutnya, ini adalah ekstensi nama format RAW dan pembuat kamera. Tentunya di sini yang namanya file berformatkan RAW banyak macamnya. Jika kalian memiliki kamera digital ataupun DSLR, kalian bisa melihat format file RAW-nya. Misalkan di sini saya menggunakan kamera Fujifilm, maka formatnya adalah RAW. Dan yang berikutnya adalah ekstensi dari nama format lossless atau lossy. Tentunya yang pertama, yang paling banyak digunakan JPEG atau GIF, tetapi yang paling terkenal adalah JPEG, memiliki format lossy. JPEG 2000 terdapat dua format, bisa lossless ataupun lossy, tetapi lebih banyak orang menggunakan JPEG dibandingkan JPEG 2000. Berikutnya adalah TIFF. Untuk GIF, tentunya kalian sering melihatnya. Untuk format gambar bisa bergerak, BMP, PNG, WP. Khusus untuk format WP, tentunya sekarang kalian sering melihatnya di mesin pencari atau gambar yang kalian temukan di internet.
HEIF atau HEIC masih sangat jarang ditemukan file berformatkan gambar HEIC ini atau HEIF, dan yang paling baru adalah AVIF yang sayang sekali belum ada aplikasi untuk melihat gambarnya. Tentunya AVIF ini adalah penerus dari WebP. Yang berikutnya, ini adalah perbandingan foto dengan kualitas gambar 10 yang kita gunakan ketika mengkompresnya dengan menggunakan GIMP. Di sebelah kiri, ini adalah JPEG. JPEG sendiri dikeluarkan pada tahun 92 bulan 11 tanggal 18, di mana ketika kita mengkompresnya dengan kualitas gambar 10 menghasilkan gambar dengan besar file 114 KB dan hasilnya seperti ini. Tentunya sangat berbeda sekali jika kita membandingkannya dengan format HEIC, di mana ketika kita mengkompresnya dengan kualitas gambar 10 besar filenya menjadi 30 KB. Dan yang kalian perlu ketahui, format HEIC ini dikeluarkan tahun 2013. Yang berikutnya adalah file gambar berformatkan WP yang sudah kita kompres ke kualitas gambar 10 menghasilkan besar file 107 KB, di mana format gambar WP ini dirilis atau dikeluarkan tahun 2010 bulan 11 tanggal 30. Dan selanjutnya, ini adalah perbandingan gambar yang sudah kita kompresi lagi, di mana di sebelah kiri JPEG. Ketika saya mencobanya menggunakan kualitas gambar 1, ukuran filenya masih sama 114, jadi saya mengkompresinya sampai 30 KB tanpa patokan kualitas gambar, di mana jika kita membandingkannya dengan HEIC di tengah ini dengan kualitas gambar 1, file yang dihasilkan besarnya hanya 19 KB. Sedangkan WebP dengan kualitas gambar 1, file yang dihasilkan hanya sebesar 76 KB. Selanjutnya, kita akan melihat perbandingan di gambar aslinya. Jika kita bandingkan, ini adalah file aslinya, memiliki size 25 MB. Jika kita membandingkannya dengan file berformatkan TIFF, size-nya bertambah sangat drastis menjadi 93 MB. Sangatlah besar. Tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita hanya membiarkannya. Ini hanya sebagai perbandingan. Di sini, ini adalah file yang tadi kita kompresi. Ini adalah file berformatkan HEIC dengan kompresi 10. Ini JPEG dengan kompresi 10. Dan ini adalah WP dengan kompresi 10. Sedangkan ini adalah format HEIC dengan kualitas 1, dan ini adalah file berformatkan JPEG kualitas gambar 1, dan yang berikutnya adalah WP dengan kualitas gambar 1. Kita sudahi, terima kasih.